putus-putus atau internetnya lagi nggak bagus, nanti bisa menggunakan YouTube ya. Oke, hari ini kita akan belajar kembali tentang Google Docs. Dan tugas ulang. Kita akan belajar kembali tentang yang namanya Google Docs. Google Docs ini kita sudah belajar beberapa minggu terakhir dan sekarang kita akan pemantapan lagi. Hari ini kita akan belajar yang namanya paragraf. Bapak mau nanya, ada nggak yang tahu anak-anak tentang yang namanya paragraf? Ada yang tahu nggak apa itu kata paragraf? Ada yang tahu apa itu paragraf, anak-anak? Boleh bantu Bapak? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, jadi ini kumpulan-kumpulan aja ya. Kalau kalimat, ada yang tahu nggak itu kumpulan dari apa? Ayo, ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalimat. Kata-kata. Yes, kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata. Kalau kata itu adalah apa? Huruf-huruf. Kumpulan beberapa huruf. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf. Jadi huruf-huruf digabung-gabungin menjadi kata, kata digabung-gabungin menjadi kalimat, kalimat digabung-gabungin akhirnya menjadi paragraf. Nah, hari ini Bapak mau jelaskan ke kalian namanya paragraf narasi. Nah, paragraf narasi ini Bapak pengen kasih contoh paragraf narasi itu apa. Sekarang lihat gambar yang Bapak akan tunjukkan ke kalian ya. Nah, ada nggak yang tahu ini cerita tentang apa ya yang gini-ginian? Ayo. 3 babi dan 1 serigala. 3 babi dan serigala. Sekarang Bapak boleh nggak minta satu orang di antara kalian? Ada dong yang boleh bantuin Bapak ini ceritanya bagaimana ya sampai endingnya, sampai selesai gimana? Saya Pak. Saya itu siapa? Aldrik, Pak. Silahkan Aldrik. Jadi ceritanya itu di situ tuh ada 3 babi yang pengen buat rumah. 3 babi ya, 1, 2, 3 betul. Terus ada serigala yang kelaparan. Terus Babi pertama, iya, buatnya itu pakai apa? Sama pakai apa sih Pak? Jerah? Yang kuning itu. Jerah? Jerami yang pertama. Nah, yang kedua pakai kayu, yang ketiga pakai batu bata. Terus gimana dong setelah itu? Terus itu datang si serigala yang kelaparan, terus tiup rumah yang pertama, yang yang siapa? Rumah Jerami. Terus rumahnya hancur, babi yang pertama ke rumah babi yang kedua, yang rumahnya kayu. Terus kalau pas dia ke rumah kedua apa yang terjadi? Terus, serigalanya masih kuat buat niup rumah yang kayu. Oke. Nah, terus mereka berdua ke rumah babi yang ketiga. Serigalanya pun masih meniup sampai gak. Nah, pas udah ditiup itu serigalanya udah gak kuat. Kenapa gak kuat anak-anak? Karena rumahnya dari batu bata. Jadi rumahnya dari batu bata, jadi dia tidak bisa terambruk. Oke? Oke, thank you. Sekarang berikutnya ya. Bentar, Bapak buat yang ini dulu. Nah, berikutnya Bapak mau kita bahas yang ini berikutnya ya. Nah, ada nggak yang tahu kalau yang ini ceritanya tentang apa? Kerudung merah. Nah, kerudung merah.
Cerita kedua ada yang bisa bantu Bapak nggak? Ini ceritanya tentang apa ya? Ayo. Ayo, ada yang bisa bantu Bapak? Ini ceritanya terkenal sekali, pasti kalian. Siapa? Selo. Silahkan Selo cerita. Ini tentang gimana ceritanya? Saat itu ada anak dan ada neneknya. Nah, setelah itu ada di kan itu ada serigala yang kelaparan dan rumahnya di tengah hutan. Jadi serigala terus memantau anak dan neneknya. Terus habis itu ngapain Selo? Kepalanya pun berpikir supaya bisa memakan anaknya. Si serigala itu saat keluar memakan neneknya dan bajunya pun dia pakai untuk menyamar jadi anaknya itu ke kamar, akhirnya langsung diterkam. Terus gimana dong? Selamat nggak anaknya? Anaknya harusnya selamat ya, karena diselamatkan oleh pemburu. Nah, ini adalah contoh paragraf narasi yang kita mau ceritakan. Kita pakai 2 contoh ya. Pertama, jadi Bapak kasih tahu narasi itu adalah paragraf atau kumpulan kalimat yang berisi rangkaian peristiwa, baik yang nyata ataupun tidak nyata. Ada tahu nggak? Yang tidak nyata itu biasa kita sebut juga dengan fiksi. Sementara yang nyata disebut cerita kenyataan ya, berita. Nah, kalau yang namanya paragraf narasi itu pasti ada 2 hal yang dia mesti punya. Pertama, perlu ada yang namanya tokoh atau pemeran. Kedua, ada yang namanya alur cerita. Nah, kita coba ya. Kita coba dari ini 3 Pigs and the Wolf. Pemerannya atau tokohnya ada. Tokohnya apa? Ada yang bisa bantu Bapak? Tokohnya ada siapa aja? Pig. Ada babi 1. Babi yang mana? Babi yang jerami. Yang ada kedua babi yang kayu. Babi yang kayu. Dan yang ketiga apa anak-anak? Batu bata. Oke, berikutnya. Selain itu masih ada. Selain itu tokoh terakhirnya siapa? Serigala Jahat, Pak. Terus ada namanya alur cerita. Ceritanya tentang apa? 3 babi membangun rumahnya masing-masing, lalu dihancurkan oleh serigala. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, Red Riding Hood atau kita sebut juga dengan gadis berkerudung merah. Tokohnya ada siapa anak-anak? Ayo. Kerudung merah. Serigala. Nenek. Dan ibunya. Pemburu serigala. Nah, alur ceritanya ada yang tahu? Tidak. Nah, alur ceritanya kerudung merah yang ingin dimakan oleh serigala karena kelaparan. Dan kemudian Aldrik, jangan dicoret-coret dulu, diselamatkan oleh
pemburu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Hari ini tugas kita adalah kita akan membuat narasi. Jadi narasi ya anak-anak, kita akan membuat tentang narasi. Nah, kita coba ya. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan ke kalian fitur atau tombol-tombol yang akan membantu kalian, tools atau tombol yang membantu kalian untuk menulis narasi. Pertama, ada yang namanya voice typing. Kedua, ada yang namanya translate. Nah, Bapak mau ceritain dulu. Voice typing ini, kalian pertama tekan tombol tools. Terus nanti tekan voice typing. Nanti Bapak tulisin dulu ya cara-caranya. Ketiga, kalian pilih bahasa Indonesia. Dan terakhir, nanti kalian mulai berbicara. Kayak gimana sih itu yang namanya voice typing? Kita coba ya. Bapak tekan tools, lihat nih tombol tools. Bapak tekan voice typing. Terus Bapak pilih bahasa Indonesia. Kebetulan di sini udah bahasa Indonesia ya. Untuk sementara Bapak akan mute kalian semua supaya hanya mendengarkan suara Bapak. Oke? Kita coba ya. Bapak mute all dulu. Ya, siap. 1, 2, 3. Hari ini Bapak akan bercerita ke kalian tentang 3 babi dan serigala. Di dalam cerita ini, Bapak akan cerita bagaimana 3 babi ini membangun rumah mereka masing-masing, dan kemudian serigala akan datang dan berusaha untuk menghancurkan rumah mereka masing-masing. Oke. Sekarang Bapak mau nanya, apakah yang terjadi tadi? Ayo, ada yang bisa bantu Bapak? Apakah yang terjadi tadi? Sita tahu apa yang terjadi tadi, Sita? Kita bicara terus. Terus apa yang terjadi? Google Docs-nya nulis sendiri. Nah, seru nggak? Ada yang mau coba nggak nanti setelah pelajaran? Mau. Nah, Kayak sulap, Pak. Kayak sulap. Siapa yang biasanya kesulitan untuk mengetik? Bapak nanya. Sita salah satunya. Nanti kalau pakai ini, Pak, bisa nggak saya langsung mengetik tanpa menulis? Menulis tanpa harus mengetik? Bisa. Sekarang contohnya. Bapak ulangin ya caranya ya. Bapak tekan tools. Bapak pilih voice typing. Bapak pilih bahasa Indonesia. Bapak mulai speak. Bapak coba yang kedua ya. Cerita kedua tentang Red Riding Hood. Cerita tentang gadis berkerudung merah. Cerita ini bercerita tentang suatu hari saat ada seorang gadis berkerudung merah. Nah, anak-anak bisa ya kadang-kadang itu kalau misalnya kita menulis dia jadi kok tulisannya salah ya, bisa, nggak apa-apa ya. Itu memang Google-nya belum terlalu sempurna. Kita coba lagi ya. Merah. Di dalam cerita ini bercerita tentang gadis yang ditipu oleh seekor serigala karena kelaparan. Untungnya, gadis berkerudung merah ini ditolong oleh pemburu yang akhirnya mengalahkan serigala sehingga nyawa mereka bisa terselamatkan. Oke. Enak ya? Enak gak?
nanti habis selesai pelajaran TIK, kalian mesti coba ya. Tapi ini tidak bisa untuk smartphone sayangnya. Bapak minta maaf ya, ini bukan untuk smartphone. Ini hanya untuk laptop dan komputer. Oke? Yang kedua, Bapak mau ceritakan ke kalian tentang yang namanya, kita kan sudah belajar tentang voice typing. Kita berikutnya akan belajar tentang translate dokumen. Caranya gampang ya. Pertama tekan tools lagi. Terus kedua tekan tombol dokumen translation. Terus ketiga tulis judulnya, judul dan bahasanya. Terus langsung tekan tombol terakhir, tekan tombol translate. Seperti apa itu? Kita coba ya. Sekarang Bapak kebetulan sudah mengcopy di sini. Lihat ya. Nah, di sini Bapak sudah mengcopy ke kalian. Ini adalah cerita tentang gadis berkerudung merah versi bahasa Inggris. Coba dilihat ya. Ini gadis berkerudung merah versi bahasa Inggris. Oke? Nah, di cerita berkerudung merah gadis ini, kadang-kadang mungkin kalian merasa, aduh Pak, saya malas banget karena ini semua bahasa Inggris. Capek dong mesti diartiin satu-satu. Membaca aja capek, apalagi harus artiin bahasa Inggris, terus mengambil artinya. Nah, sekarang Bapak mau jelaskan ke kalian. Ada cara gampangnya nih. Kalian tekan tools, terus kalian tulis translate dokumen. Bapak ulangin ya. Tools, nih tools, translate dokumen. Terus nanti kalian tulis cerita gadis berkerudung merah. Terus ada pilih choose a language. Bapak pilih I untuk Indonesia. Translate deh. Apakah yang terjadi? Ayo kita lihat ya apa yang terjadi ya. Ditunggu sebentar karena ini lagi proses. Apakah yang terjadi anak-anak? Wow, tulisannya ceritanya jadi bahasa Indonesia. Ceritanya semua menjadi bahasa Indonesia. Mesti capek-capek lagi nggak diartiin, anak-anak? Ayo, masih capek lagi nggak harus diartiin satu-satu? Tidak, sangat gampang. Ini agak curang sebenarnya buat kalau kalian nanti belajar bahasa Inggris, curang ini sebenarnya. Karena kayak gini, artinya kalian nggak diajarin dong bahasa Inggris. Yang belajar bahasa Inggris di Google-nya, bukan kalian. Tapi nggak apa-apa, ini cuma Bapak ceritain. Oke, kita akan coba sama-sama membuat sebuah paragraf narasi dari sebuah film. Kita coba bareng-bareng ya. Dari sebuah film. Oke? Kita coba sekarang. Ada yang mau kasih ide? Kita mau belajar film apa hari ini? Ayo, terserah. Mau Avengers boleh, mau Naruto boleh, mau Minion boleh, mau One Piece atau anime. Aikatsu. Kalau anime Aikatsu. Enggak. Aikatsu. Bapak nggak tahu Aikatsu. Bapak nggak tahu Aikatsu itu apa. Kita coba yang Finding Dory. Godzilla versus Kong. Godzilla versus Kong kan belum keluar, anak-anak. Susah. Jangan. Tadi kebetulan kita Bapak sama jangan Naruto lagi ya. Kemarin Bapak udah ngajarin kelas sebelumnya tentang yang namanya ini Monster Inc. Ada yang tahu namanya ini siapa? Nih. Tahu, gak pernah nonton. Tahu tapi lupa Pak. Jangan deh, kalau misalnya nggak belum nonton jangan cerita dong. Udah, kita kalau gitu cerita tentang Doraemon aja Pak. Kan banyak yang nonton kalau Doraemon. Oh, Doraemon, banyak yang nonton Doraemon.
Doraemon sama Nobita deh biar lebih seru. Nobita. Nah, sekarang Bapak klik, Bapak tekan insert. Apakah yang terjadi? Nah, pertama kali gambarnya mesti ditekan apa anak-anak? Jangan sampai lupa. Apa yang pertama kali diceritain? Tekan tombol apa di sini? Wrap text. Ini penting sekali ya. Nggak ada wrap text nggak bisa dipindah-pindahin tulisannya. Oke. Bapak enter sampai bawah, Bapak tulis aja. Oke, ada yang mau bantu Bapak nggak untuk kalimat pertama narasinya Doraemon? Ada yang bisa bantu? Ayo, Doraemon adalah cerita tentang bla 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 bla. Ayo. Ada yang bisa bantu Bapak? Ada yang bisa bantu kalimat pertamanya nggak? Ada nggak? John mau coba? John suka nonton Doraemon nggak? John? Atau suka yang nonton yang lain? Sedikit nonton Doraemon. Nah, sedikit nonton ya. Udah kita coba. Atau John ada pilihan film lain selain Doraemon? Naruto, SpongeBob, apa Teens? Ah, Upin Ipin. Ya udah. Kita cerita tentang satu dulu. Nah, ini dulu. Oke, ada yang bisa bantu Bapak? Kalimat pertama apa? Doraemon dan Nobita adalah cerita tentang apa ya? Kalau Doraemon itu tentang apa sih ceritanya? Ada yang tahu nggak? Ayo yang main mana? Kenapa cuman cerita tentang robot? Robot apa? Robot apa ini anak-anak? Kalau Doraemon? Robotku? Kucing. Yang berasal dari abad 21. Doraemon memiliki apa? Ayo dia. Kantong ajaib. Sama Yang berisi apa? Itu? benda-benda itu, Pak. Benda-benda apa? Berisi benda-benda ajaib atau apa aja gitulah. Benda-benda ajaib. Doraemon sangat suka apa? Dia suka apa sih kalau Doraemon? Suka dengan dorayaki dan sangat suka memakannya. Siapa yang ada? By the way, ada nggak yang pernah nyobain dorayaki? Pernah di Jepang, Pak. Pernah nyobain yang di Jepang, Pak. Paling kalau orang Bandung mah surabi coklat ya, atau martabak Iya, coklat. orang juga di Bandung. Doraemon memiliki sahabat bernama siapa? Nobita. Bapak malas pakai ini. Pakai voice typing aja. Ayo, apalagi selain itu? Apa ya? Doraemon ngapain lagi? Doraemon juga suka membantu. Oke. Doraemon juga suka membantu teman-teman dari Nobita. Oke. Apalagi? Ayo. Masih nyambung itu, Pak. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Insert image. Bapak pilih Upin Ipin. Bapak sejujurnya belum pernah nonton Upin Ipin. Bapak salah nih. Upin Ipin 2 butek 1 punya rambut. Ada seru. Ada juga yang terbaru filmnya yang punya rambut. Upin Ipin. Mana ya Upin Ipin ya? Nah, ini aja ya. Bapak masukin ke sini. Jangan lupa setiap gambar mesti dibikin wrap text. Oke, ini terlalu besar gambarnya, Bapak kecilin dikit. Bapak buat di Nah, Upin Ipin. Kita coba ya.
Ada yang bisa bantu Bapak? Upin Ipin adalah, ayo cerita cerita berasal dari mana? Anak kembar. Berasal dari Malaysia. Berasal dari Malaysia. Upin Ipin adalah dua orang. Ipin adalah dua adik dan kakak yang kembar. Adik dan kakak yang kembar. Teman dari Upin Ipin adalah Izi, Nenek, terus ada sangat banyak. Yang suka itu apa ya, siapa ya namanya? Hobi dari Upin Ipin, kita coba nih. Hobi Upin Ipin adalah makan ayam goreng. ayam goreng. Apalagi yang kita bisa cerita tentang Upin Ipin? Ayo. Mereka senang bermain apa kalau Upin Ipin senangnya? Bola apa bola? Mereka senang bermain bola. Nah, Bapak mau nanya berikutnya. Upin Ipin ditayangkan di televisi. Apa televisinya? Atau TV. Yaitu SCTV dan MNC. Bapak, Ya. Upin Ipin suka dimarahin sama Kak Rus, Pak. Upin Ipin juga senang dimarahin kalau nakal. Digewer. Juga kalau nakal. Mereka dihukumnya di mana? Upin Ipin hukumannya diapain? Digewer. Suka dijewer. Kurung Pak. Kadang juga tidak mungkin. Kalau berbuat Bersih-bersih Pak. nakal atau disuruh bersih. Oke, kita sampai sejauh ini. Sekarang berikutnya. Nah, kita lihat ya, dengan seperti ini aja banyak sekali. Lihat ya, banyak sekali yang kita sudah bisa tulis. Oke? Sekarang Bapak mau kasih tahu dulu. Nah, beberapa anak yang kemarin sepertinya Bapak nggak tahu ini kelas kalian atau kelas lain. Bapak menemukan anak-anak yang sudah men-share tugas, sudah mengerjakan tugas, tapi sayangnya tidak bisa Bapak buka. Karena Bapak lihat ya, waktu Bapak tekan share di sini, mereka lupa menekan ini. Harusnya ditulis di sini ada tulisan. Misalnya Bapak tulis ini. Nah, harusnya diganti apa di sini anak-anak? Anyone with the link. Oke? Nah, tapi banyak kemarin anak-anak yang masih dikunci, jadi Bapak nggak bisa lihat tugasnya. Jadi kalau begitu, berikutnya kita pakai download pakai PDF aja ya. Ada yang tahu caranya mengirim pakai PDF gimana? Tekan apa dulu? Ayo. Tombol apa? File, terus apa? Terus download Download, habis download tekan apa? PDF. PDF. Nanti di sini akan muncul ininya. Nanti tinggal kalian tinggal kalian download terus langsung kirim ke Google Classroom. Kayak begitu aja ya anak-anak, kalian nggak perlu ngerjain yang kayak gimana, itu aja udah cukup buat Bapak. Oke? Bapak stop share screen nih kalau begitu. Pelajaran Bapak sebenarnya cuma sampai di sini karena materi kali ini adalah kita akan membuat narasi sebuah film ataupun narasi narasi non fiksi atau narasi kejadian-kejadian peristiwa nyata. Oke? Itu aja dari Pak Zen anak-anak untuk kali ini. Arum mau nanya apa? Kalau nanti cerita, takutnya membuat cerita, Iya. itu kalau sama kayak Bapak gimana? Boleh ya? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak minta film, terus kalian dapatnya Doraemon, sama-sama seneng Doraemon atau Upin Ipin atau Avengers, boleh ya, terserah kalian. Itu Iya, Pak. kalian Boleh nyari di internet. Nggak?
Boleh, tapi nanti narasinya mesti ditulis sendiri. Perlu ada gambar nggak anak-anak? Perlu ya, jangan sampai nggak ada gambar. Oke? Bikinnya berapa? Nanti lengkapnya nanti lihat di Google Classroom aja ya anak-anak, biar gampang ya. Oke. Itu aja anak-anak, Bapak matikan rekaman YouTube-nya sekarang.